Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Oktavianula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko untuk mata kuliah manajemen risiko dan program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan salah satu perusahaan raksasa industri di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang memproduksi makanan minuman dengan beragam merek, dan sebagai perusahaan berskala nasional dan internasional, Indofood menghadapi berbagai risiko strategis, operasional, keuangan, dan eksternal yang harus dikelola secara sistematis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen risiko di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ruang lingkupnya yaitu ada di operasional, keuangan, strategis, kepatuhan, dan regulasi, serta reputasi. Untuk operasional sendiri yaitu membahas tentang produksinya, distribusinya atau rantai pasok, dan logistik. Di keuangan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami ada ruang lingkupnya yaitu nilai tukar rupiah, suku bunga, serta likuiditas. Di strateginya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki strategi persaingan industri dan perubahan selera konsumen. Serta di kepatuhan dan regulasi, itu terkait dengan peraturan pangan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Serta di bidang reputasi, di ruang lingkup reputasi, ada keamanan pangan, kualitas produk, dan isu sosial dan lingkungan yang harus dijaga dan dikelola secara strategis. Klasifikasi risiko yang terjadi di PT Indofood Sukses Makmur ada risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua risiko yang amat sangat berpengaruh pada proses bisnis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan ini berkaitan dengan kondisi keuangan dan pasar keuangan, contohnya kenaikan harga bahan baku atau yang utama yaitu gandum akibat nilai tukar rupiah yang lemah. Dampaknya tekanan laba perusahaan dan meningkatnya biaya produksi. Selanjutnya yaitu risiko operasional yang berasal dari kegagalan proses internal manusia, sistem, atau gangguan operasional. Yang terjadi di PT Indofood adalah gangguan produksi jika mesin rusak atau risiko kecelakaan kerja. Dampaknya bisa terhentinya proses produksi atau penurunan kualitas dan kenaikan biaya operasional. Untuk identifikasi dan mengukur risikonya, metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi risiko pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah metode senario analisis, karena perusahaan dapat menguji ketahanan secara langsung dengan kasus yang terjadi. Contohnya yaitu menghitung kenaikan harga gandum global yang merupakan bahan dasar pembuatan mie atau salah satu produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Untuk perhitungan resikonya, ada dua resiko teratas yang dihadapi oleh PT Indofood Sukses Makmur, yaitu resiko keuangan dan resiko operasional. Resiko keuangan sendiri dari matriksnya ada di zona merah. Karena ketergantungan impor gandum membuat Indofood sensitif terhadap nilai tukar rupiah. Hal tersebut akan berpengaruh pada biaya produksi dan perhitungan laba perusahaan. Risiko ini harus dikelola secara strategis agar PT Indofood dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Risiko yang kedua yaitu risiko operasional yang yang tempatnya ada di zona orange. Yaitu kemungkinannya ada di poin nomor 3 dan dampaknya skornya 4. Risiko operasional sendiri biasanya terjadi karena gangguan mesin, logistik, atau bahan baku. Meskipun sudah ada SOP dan aturannya,
tetapi hal tersebut tetap memungkinkan untuk terjadi. Untuk pengendalian risiko di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, saya mengambil contoh risiko keuangan. Karena ketergantungan impor gandum yang membuat Indofood sensitif terhadap nilai tukar rupiah, itu juga berpengaruh pada biaya, sehingga itu berpengaruh pada biaya produksi dan perhitungan laba perusahaan. Level risikonya sangat tinggi atau berada di zona merah seperti yang dijelaskan pada matriks sebelumnya. Strategi risk controlnya yaitu yang cocok untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah strategi risk reduction atau dikombinasikan dengan risk transfer, yaitu pengurangan risiko dan pengalihan risiko, merupakan pendekatan paling tepat bagi Indofood Sukses Makmur Tbk. Hal ini karena pendekatan ini menjaga stabilitas produksi atau biaya produksi, melindungi profitabilitas perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Langkah-langkah implementasinya untuk pengurangan risikonya bisa dengan diversifikasi sumber bahan baku agar tidak hanya berpatok pada satu negara pemasok. Perusahaan juga dapat mengoptimalisasi proses produksi sehingga dapat mengendalikan biaya produksi untuk mengompensasi kenaikan bahan bakunya. Dan pengendalian risiko atau pengalihan risikonya yaitu melakukan kontrak valuta asing untuk mengunci nilai tukar uang agar transaksi impor untuk transaksi impor dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan manajemen risiko yang cocok untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Enterprise Risk Management atau yang biasa disebut ERM. Pendekatan manajemen risiko yang ini yaitu pendekatan terintegrasi dan menyeluruh dalam mengelola seluruh risiko perusahaan di semua level dan fungsi organisasi. Perlu diketahui pendekatan ERM ini yaitu pendekatan yang paling sesuai bagi PT Indofood Sukses Makmur karena dia mampu mengelola risiko yang kompleks dan saling terkait, mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan, dan sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan dan laporan tahunan Indofood. Kenapa pendekatan ERM ini sangat cocok? Karena alasannya skala bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini berskala yang besar dan Indofood memiliki lini bisnis yang beragam. Indofood juga memiliki kemungkinan risiko yang saling terkait. Contohnya, risiko nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi harga bahan baku impor yang juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Serta fokus pada risiko strategis yaitu pada perubahan preferensi konsumen dan persaingan industri sangat relevan bagi Indofood untuk memiliki orientasi bisnis jangka panjang. Pendekatan ERM ini juga mendukung tata kelola perusahaan. Sebagai industri FMCG yang besar, Indofood wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan mendukung peraturan pemerintah yang berlaku. Dari analisis kualitatifnya, saya mengambil contoh yaitu risiko keuangan yang saya akan menjelaskan analisis kualitatif. Saya mengambil contoh yaitu risiko keuangan. Karena risiko keuangan ini berada di zona merah, sehingga sebagai contoh yaitu nilai tukar rupiah bersifat kritis dan harus dikelola secara strategis. Untuk analisis kuantitatifnya, saya mengambil metode expected loss atau metode ini memberikan estimasi kerugian finansial dengan perhitungan ekspektasi kerugian jika risiko terjadi. Contohnya, kita asumsikan secara sederhana yaitu nilai impor gandum per tahun 1 miliar dolar, kurs normalnya yaitu 15.000 US dollar. Skenario risikonya depresiasi rupiahnya 5% dan
probabilitas kejadiannya 40%. Kalau depresiasinya 5%, kurs menjadi 15.750 sehingga kenaikan biayanya itu Rp750. Total tambahan biayanya, maka kita kalikan 1 miliar dengan Rp750 yang menghasilkan nilai 750 miliar. Expected loss-nya sama dengan probabilitas dikali dampak kerugian yang menghasilkan nilai 300 miliar. Analisis kuantitatif ini dapat memberikan estimasi kerugian finansial sehingga dapat menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan para direksi apakah hedging diperlukan atau berapa besar biaya mitigasi yang layak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.